Kalau aku melihat di tahun ini bulan yang sangat panas, baik secara unsur api yang menggebu-gebu, dan ini juga menyangkutnya kepada emosi dari masyarakat juga. Ada dari unsur air yang memang nampaknya air ini tenang, tapi justru ketenangannya ini akan membawa suatu bencana. Ada amukan dari unsur angin yang sangat mengerikan, dan ini juga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Ramainya pembahasan mengenai Selina Ratu Ayu dan Bunda Dewi yang menyampaikan prediksi tentang potensi cuaca ekstrim, bencana alam, hingga kondisi sosial ekonomi yang disebut akan terjadi pada bulan Agustus. Berbagai pernyataan tersebut pun memunculkan beragam tanggapan dari netizen. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Menyebabkan kebakaran. Aku melihat adanya gelombang yang nampaknya nanti di beberapa wilayah perairan Bali, Sulawesi, dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ini hampir seluruhnya bergejolak yang menandakan akan adanya surutnya air. Maka dengan adanya surut air ini juga kemudian akan disapu dengan adanya banjir bandang yang sangat luar biasa. Hati-hati tanpa kompromi. Bulan Agustus yang tinggal hitungan hari bisa mendatangkan bahaya yang jauh lebih menakutkan dari bulan-bulan sebelumnya. Paranormal Felin Ratu Ayu mendapatkan gambaran buruk selama bulan Agustus. Mulai dari panas yang sangat terik hingga api emosi yang mudah sekali dipicu dan dibakar. Tidak hanya unsur api yang akan berbicara, tapi juga unsur air yang mulai menunjukkan gejalanya. Angin yang bertiup perlahan pun bisa mendatangkan bencana karena yang tenang bukan berarti tidak menyimpan energi berbahaya. Bulan Agustus adalah, kalau aku melihat di tahun ini, bulan yang sangat panas, baik secara unsur api yang menggebu-gebu, dan ini juga menyangkutnya kepada emosi dari masyarakat juga yang berkaitan dengan perekonomian. Kemudian juga di sini ada dari unsur air yang memang nampaknya air ini tenang, tapi justru ketenangannya ini akan membawa suatu bencana. Kemudian dari unsur angin, walaupun saat ini yang kita lihat unsur angin ini sangatlah tenang, bahkan sepoi-sepoi, namun di balik sepoi-sepoinya angin ini juga mengandung sesuatu hal yang nantinya sangat mengerikan. Ada amukan dari unsur angin yang sangat mengerikan, dan ini juga akan menyebabkan kebakaran. Bulan Agustus datang dengan kondisi semesta yang terus-menerus mengalami kerusakan. Semesta seperti memberi suguhan yang emosional karena begitu banyak bencana yang dikirimkan kepada umat manusia. Munculnya El Nino juga pantas diantisipasi dengan sangat baik karena kehadirannya di tengah musim kemarau bisa membawa dampak yang tidak ringan. Kemarau tahun ini yang durasinya panjang akan semakin panjang dengan datangnya fenomena El Nino. Bulan Agustus adalah bulan yang sangat, menurut aku di tahun ini adalah sangat emosional. Aku melihat di sini ada tanda-tanda emosional dari masyarakat dan juga dari alam semesta, yang tentunya di bulan Agustus aku melihat di sini adanya gejolak ya. Di bulan Agustus akan dimulai dengan adanya gejolak panas dan gelombang El Nino yang sangat tinggi, dan ini akan berdampak kepada beberapa daerah, terutama masih di sekitaran Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga kepulauan yang berada di wilayah Sumatera, Sulawesi, sampai dengan ke Papua hingga NTT, dan hampir menyeluruh kalau aku lihat ya.
Dari lautan, tanda-tanda datangnya bencana juga sudah sangat terlihat. Fenomena air laut yang menyusut atau surut adalah sinyal malapetaka yang besar. Beberapa daerah yang dalam penglihatan felin bisa terdampak adalah Pulau Jawa, kemudian menyisir ke wilayah Indonesia bagian timur. Tidak hanya air laut yang menyusut, dampak El Nino juga menyasar hingga ke banyak peristiwa kebakaran. Kemudian aku melihat di sini dalam tenang air maka beriak tak dalam. Maka ini adalah aku melihat adanya gelombang yang nampaknya nanti di beberapa wilayah perairan Bali, Sulawesi, dan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ini hampir seluruhnya bergejolak yang menandakan akan adanya surutnya air. Maka dengan adanya surut air ini juga kemudian akan disapu dengan adanya banjir bandang yang sangat luar biasa, dan tidak sedikit juga adanya korban jiwa. Kemudian aku melihat di sini juga dalam El Nino ini juga akan ada beberapa bangunan-bangunan dan juga bangunan gedung tinggi, kemudian pabrik dan perumahan masyarakat khususnya juga ini akan terdampak adanya konsleting dan terdampak kepada adanya kebakaran hingga kecelakaan yang akan terjadi di bulan Agustus. Kepada masyarakat Indonesia, Paranormal Velin Ratu Ayu menitipkan pesan kehati-hatian yang sangat penting. Mulai saat ini, semua harus berhati-hati. Sebelum bulan Agustus datang 3 hari lagi, diharapkan semua mengambil langkah antisipatif agar di saat bencana besar datang, tidak kehilangan momentum untuk menyelamatkan diri. Pesan saya dalam menghadapi situasi yang memang saat ini tidak bisa kita prediksi, bencana kapan saja bisa terjadi di mana saja, dan siap tidak siap maka kita semua wajib untuk siap siaga. Artinya adalah kita tidak pernah tahu kapan itu datangnya, dan tanpa rencana maka kita sendiri yang harus bergegas untuk melakukan tindakan sendiri dan juga melakukan beberapa preparation dengan cara yaitu dari sekarang mulailah untuk melakukan atau kita memberi atau membuat obat-obatan herbal maupun obat-obatan yang kita butuhkan untuk segala macam penyakit sebelum waktunya tiba ya. Tapi, akankah cuaca ekstrim dan dampak El Nino akan terjadi kemarau dengan durasi yang sangat panjang? Tanda bahaya ternyata tidak hanya dinyalakan oleh bencana alam yang semakin masif. Sinyal malapetaka juga datang dari cuaca ekstrem, yang dampaknya bisa sangat panjang. Tidak hanya kekeringan dan kemarau panjang, cuaca ekstrem juga mengundang wabah penyakit. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada video ini, netizen membahas pernyataan Velina Ratu Ayu yang menggambarkan bulan Agustus sebagai periode yang perlu diwaspadai. Menurut penjelasan yang disampaikan, cuaca panas berkepanjangan, fenomena El Nino, potensi kebakaran, gelombang tinggi, surutnya air laut, hingga kemungkinan banjir bandang disebut sebagai hal-hal yang patut diantisipasi. Selain itu juga disampaikan imbauan agar masyarakat selalu waspada, mempersiapkan kebutuhan darurat, serta menjaga kesehatan dan keselamatan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak dapat diprediksi. Terlepas dari benar atau tidaknya prediksi tersebut, sebagai masyarakat kita tidak perlu panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Persiapan menghadapi musim kemarau, menjaga lingkungan, mematuhi informasi resmi dari pemerintah dan BMKG, serta saling membantu ketika terjadi musibah merupakan langkah yang jauh lebih bijaksana. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala bencana, dan diberikan kemudahan dalam menghadapi setiap ujian. Lanjut.
Penyakit, celakanya bukan cuma 1 atau 2 penyakit, melainkan banyak virus yang bisa berbahaya. Batuk pilek dan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pernafasan akan menjadi momok utama selama 1 hingga 2 bulan mendatang. Tahun 2026 ini kita harus sangat sekali bisa menjaga pola hidup sehat, dikarenakan cuaca ekstrim ini akan banyak mengakibatkan masyarakat Indonesia sakit, lemas, dehidrasi, lambung, pilek, batuk dengan jangka waktu yang sangat lama. Sehingga kita harus sangat menjaga sekali pola hidup yang sehat, dikarenakan cuaca ekstrim ini akan sangat panjang dan mungkin ada fenomena seperti El Nino, ya. Kalau di negara luar itu membakar suhu panas, ya. Kalau di dampak ke Indonesia mungkin ya akan ada energi getaran-getaran musim kemarau ini, musim panas ini akan sangat ekstrim sekali. Sejumlah gunung berapi yang selama ini dikenal agresif, sudah sejak beberapa bulan lalu mengalami peningkatan aktivitas, mulai dari Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, serta Gunung Krakatau yang pergerakannya bisa sangat berbahaya. Dibandingkan 2 gunung lain, menurut penglihatan mata batin Bunda Dewi, Gunung Krakatau jauh lebih menakutkan, sebab tanda-tanda meletus besar sudah sangat nyata. Untuk Gunung Merapi sepertinya tidak terlalu. Ada 2 gunung yang Bunda rasakan, lebih ke Gunung Krakatau dan Gunung Semeru. Dan yang lebih aktifnya lagi, ini Gunung Krakatau akan secara tiba-tiba, dan dari sekarang pun bau aromanya dari vulkanik abunya itu sudah menebar ke permukaan. Sudah sangat aktif sekali. Sehingga warga setempatnya tuh harus sangat berhati-hati, waspada, dan tidak lengah begitu. Pergeseran energi serta tekanan dari perut bumi akan membuat banyak gunung yang mengalami gejolak, termasuk anak Krakatau yang berada di Selat Sunda. Paranormal Bunda Dewi melihat Krakatau sudah waktunya meluapkan lahar yang sangat panas. Perkiraan waktunya di bulan Agustus, sehingga semua harus mempersiapkan diri, melakukan langkah antisipasi jika terjadi letusan yang sangat dahsyat. Ya, akan sangat parah dikarenakan ada pergeseran energi, tekanan dari bumi, ya, sehingga si gunung itu akan sangat aktif sekali, akan sangat energinya meluap panas, ya, akan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Dan mungkin di bulan Agustus atau September akan ada keluarnya lahar 30% sebelum energinya itu membeledak. Tapi benarkah tahun ini akan ada fenomena yang sulit diungkapkan? Fenomena apakah itu? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tidak hanya bencana alam yang pantas diwaspadai, karena bencana lain juga terus berdatangan. Bencana sosial, ekonomi, dan politik juga tidak boleh diabaikan. Apalagi saat ini kondisi perekonomian memang sedang tidak kondusif. Kesulitan hidup akibat tekanan perekonomian membuat banyak orang merasa depresi. Apalagi ledakan pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja semakin meningkat.
Dan yang membuat Bunda Dewi cemas, akibat kesulitan ekonomi, manusia bisa kehilangan arah. Terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan mental yang tangguh. Ada fenomena yang sulit diungkapkan ya, tidak bisa terlihat secara nyata seperti musibah ya. Musibah itu seperti gunung meletus ya, longsor, terus banjir, angin beliung. Nah mungkin itu sudah biasa, tetapi fenomena secara penglihatan batin Bunda Dewi, ini akan banyak orang yang kehilangan arah atau depresi ringan ya, dikarenakan faktor fenomena perekonomian yang anjlok total, sehingga terjadilah penyakit ringan tetapi sulit disembuhkan seperti lambung, terus penyakit emah begitu ya, gut anxiety, yang akan membuat masyarakat Indonesia ini terlihat lebih sempurna, sehat, padahal banyak kecemasan dan ketakutan di dalam jiwanya. Tahun 2026, dalam penglihatan Bunda Dewi, memang tahun yang buruk, banyak energi negatif yang harus diwaspadai karena bisa menjebak kita semua menjadi sosok yang tidak baik. Oleh sebab tahun ini akan terus berhias peristiwa-peristiwa tak terduga, bahkan hingga akhir tahun nanti. Banyak sekali energi seperti penipu, halus ya, fenomena-fenomena yang ibaratnya itu dia ini memiliki agama yang luar biasa ya, agama yang kokoh, tetapi juga banyak melakukan tindakan yang bisa dikatakan buruk ya. Buruk itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar. Nah itu fenomena yang akan banyak terjadi di tahun 2026 ya. Untuk energi, fenomena anjloknya dan mental yang lemah. Jadi energinya kacau. Banyak ketidakwajaran. Banyak kekacauan yang akan terjadi, pola pikirnya yang tersesat. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada video ini, netizen kembali membahas prediksi mengenai cuaca ekstrim yang disebut dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, seperti meningkatnya gangguan pernapasan, dehidrasi, dan berbagai penyakit lainnya. Selain itu juga disampaikan kekhawatiran mengenai aktivitas beberapa gunung berapi, khususnya Gunung Krakatau dan Gunung Semeru, serta kondisi sosial dan ekonomi yang dinilai dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Video tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, memperkuat mental, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul. Sebagai pelajaran, kita hendaknya tidak mudah terpancing rasa takut ataupun menyebarkan kepanikan. Yang lebih penting adalah menjaga pola hidup sehat, memperkuat keimanan, saling peduli terhadap sesama, serta selalu mengutamakan informasi resmi dari pihak yang berwenang ketika menghadapi isu bencana maupun kondisi sosial. Dengan sikap yang tenang dan bijaksana, kita akan lebih siap menghadapi berbagai keadaan. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.